Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Samafra Zakrisena dan teman saya. Nama saya Fikri Aulia Paramigo. Hari ini kami akan mewawancarai. Halo, saya Sabian. Jadi di acara wawancara pada hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, mulai dari perkenalan tadi, lalu saya akan menanyakan berbagai pengalaman, tantangan, dan motivasi yang dialami oleh Sabian. Tentang pengalaman, bisakah Anda menceritakan tentang diri Anda dan bagaimana Anda terlibat dalam dunia cheerleading dan apa yang membuat Anda tertarik dengan kegiatan itu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabian Dwi Efrinainiwati, biasa dipanggil Bian. Saya lahir dan tumbuh besar di Jakarta. Saya saat ini berusia 15 tahun dan bersekolah di salah satu SMA yang ada di daerah Jakarta Timur, SMAN 39 Jakarta. Sebelumnya, saya adalah lulusan SMPN 103 Jakarta dan saya tertarik untuk terjun ke dunia cheerleader karena memang saat masih kecil sudah suka hal-hal yang di bidang atletik dan lari. Cheerleader menurut saya juga perpaduan antara olahraga dan dance yang menurut saya itu adalah hal yang luar biasa dan saya tertarik masuk cheerleader karena termotivasi sama kakak saya. Lalu, pertanyaan kedua, sebagai anggota klub cheerleader, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Anda, baik dalam latihan maupun penampilan, dan mengapa pengalaman tersebut menjadi begitu berkesan bagi Anda? Untuk pengalaman terkesan saya itu yang pasti latihan menuju lomba besar kayak seperti kejuaraan daerah, nasional, ataupun Asia Tenggara. Itu karena perjuangan dari satu tim itu sangat besar dan chemistry-nya dapat banget sih jujur. Lalu pertanyaan ketiga, dalam tim cheerleader, kerjasama dan koordinasi sangat penting. Bisakah Anda berikan contoh bagaimana Anda berkontribusi dalam kerja tim untuk mencapai tujuan bersama? Kontribusi saya dalam satu tim itu menjaga agar mood kita saat tampil itu stabil dan yang pastinya kita harus kerja keras juga dari masing-masing diri kita sendiri. Terutama saya di bagian flyer harus gimana caranya supaya teman-teman saya yang ngangkat saya itu percaya sama saya kalau saya bisa meyakinkan penonton dan juri kalau tim kita tuh hebat. Lalu, apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi sebagai anggota cheerleader? Misalnya, mempelajari gerakan sulit, mengatasi rasa gugup sebelum tampil, atau menghadapi kekalahan dalam kompetisi. Dan bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya itu pastinya kayak rasa takut dari kita sendiri. Aduh, ini gimana? Bisa nggak ya? Atau gagal nggak ya? Terus kegagalan dan tantangan itu hal yang biasa sih dalam kegiatan apapun. Jadi yang pasti kita harus punya tekad untuk menghadapinya atau enggak. Dan ya mungkin kita bisa siapin beberapa plan 1, 2, 3 karena untuk menuju tekad kita itu banyak rencananya gimana caranya. Ya. Jadi setahu saya cheerleading itu seringkali menuntut fisik dan mental yang kuat. Jadi selama dalam cheerleader itu, pernahkah Anda merasa tertekan atau hampir menyerah? Dan jika iya, apa yang membuat Anda tetap bertahan dan melanjutkannya? Oke, jadi yang bikin saya tertekan itu sebenarnya pernah karena dibanding saya juga punya kegiatan lain selain cheerleader, sekolah, ekstrakurikuler di sekolah juga, entah lomba. Nah, yang bikin saya tertekan itu adalah ketika saya melakukan semua kegiatan itu dalam berbarengan hari yang sama, itu pasti capek kan. Dan fisik saya waktu itu juga sempet down dan sakit parah. Jadi kayak, aduh nggak bisa nih ngelakuin ini semuanya, nggak bisa nih cheerleader lagi, capek banget.
Tapi yang buat saya tetap bertahan karena saya sayang sama mereka dan emang saya punya tekad untuk mau melakukan hal itu, mau punya pencapaian bareng yang sama. Pencapaiannya itu kita harus bisa dapat setidaknya tampil dengan usaha maksimal dan sempurna menurut kita yang udah kita lakuin itu bareng-bareng. Jadi itu nggak kerasa sih capeknya jujur. Lalu, apa yang memotivasi Anda untuk terus aktif dan berprestasi dalam klub cheerleader Anda? Dan apa yang Anda harapkan untuk capai melalui kegiatan ini berikutnya? Oke, yang memotivasi saya dan kenapa saya terus ada di cheerleader. Pertama, plan saya itu mau mengejar kejuaraan yang belum pernah saya capai. Mungkin entah itu dapat champion di kejuaraan Asia Tenggara, terus ikut cheerleading world dunia, kita bisa kenal banyak hal. Dan ya, saya juga pengen, inspirasi saya tuh pengen banget jadi top flyer kayak flyer-flyer yang ada di cheerleader Amerika. Lalu, selain aspek fisik dan kompetisi, nilai-nilai atau pelajaran hidup apa yang Anda dapatkan dari menjadi seorang cheerleader? Sebagai cheerleading, banyak banget hal yang bisa kita dapat. Itu entah dari kita fisik yang kuat, mental yang kuat, kita juga bisa belajar gimana sih rasanya kerja sama orang. Terus kita juga bisa mempelajari budaya-budaya dari Indonesia bagian daerah kita yang berbeda. Kita bisa mengenal negara-negara yang belum kita tahu, bahasa yang kita tahu. Kita banyak bertemu berbagai macam orang di dunia ini melalui cheerleader. Dan bagaimana pengalaman Anda dalam cheerleading telah membentuk diri Anda sebagai individu dan bagaimana keterampilan ini dapat bermanfaat bagi Anda di luar dunia cheerleading? Oke, yang pasti saya menjadi pribadi yang lebih tangguh, kuat, dan ya lebih pengertian terhadap orang, gimana perasaan orang lain ketika kita lagi merasa di atas dan ternyata teman kita lagi ngedown perasaannya. Ya gitu aja sih, masih banyak lagi sih. Ya, mungkin cukup wawancara pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini, Sabian. Ya, mungkin cukup sekian wawancara pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.